Halo teman-teman, ketemu kembali bersama saya di podcast Kopi Pahit by Pensa TV, persembahan dari PWI Kabupaten Sleman. Pagi ini, siang hari ini agak berbeda teman-teman. Kenapa? Karena podcast Kopi Pahit ini bener-beneran yang Kopi Pahit bener kali ini. Karena manis-manisnya ada di narasumber kita. Waduh. Itu yang berbeda ya. Kalau ini biasanya saya narasumbernya juga sama pahitnya juga. Cuma kita ini narasumbernya sekarang luar biasa banget kita bawanya. Siapa dia? Siapa? Nanti akan jadi apa ya? Biar teman-teman nebak-nebak lah. Itu tamu kita hari ini adalah Zevanya Adelia Sidarta. Ini dia. Gitu. Zevanya ini adalah atlet wushu, teman-teman. Kalau yang belum pernah tahu, itu adalah atlet wushu, khususnya di nomor taulu. Apa sih nomor taulu itu? Nanti kita bareng tanya sama Zevanya soal kenapa dia tertarik dengan wushu, termasuk apa yang dia sukai dari situ. Kita tanyain bareng nanti sama Zevanya. Halo. Halo. Aku manggilnya apa? Dek. Mbak. Terus kamu panggil aku Om gitu ya? Kau iklan banget. Gitu ya? Yeah. Oh, berarti panggilnya Zeva ya? Zeva, ya, Oke. Zeva, sekarang sibuk ngapain nih, Zeva? Sekarang masih sibuk latihan. Masih sibuk latihan. Terus udah nyambi ngelatih juga. Nyambi ngelatih. Latih yang junior-junior dan nyelesain kuliah. Nyelesain kuliah. Gitu ya kesibukannya. Iya. Oke, Zeva lagi terakhir kalau tak lihat di 2 bulan terakhir kamu aktif di turnamen kejuaraan ya? Ya. Yang di September kamu 1 medali emas di Porda DIY 2025. Terus habis itu tak berselang lama kamu main di Pomnas, dapat 2 medali emas. Itu gitu. Berarti ya prestasi yang luar biasa di tahun 2025 ya. Ya. Sebelum di 2 itu? Sebelum itu ada 1 pertandingan juga, itu di Kejurnas. Itu event tahunan kejuaraan nasional di Surabaya. Dapat 1 medali perak. 1 medali medali perak. Di 2024 juga kamu 2 kali main tapi di kejuaraan level internasional ya? Ya. Oke, dan semuanya juga dapat medali. Puji Tuhan ya. Oh, luar biasa. Dan yang salah satu pertandingannya di Cina? Ya, benar. Oke. Asik nggak pertandingan di Cina tuh, asik nggak? Asik karena jalan-jalan keluar. Banyak makanan di sana, nyobain makanan sana. Aduh. Terus banyak tempat-tempat yang bagus. Oh gitu ya. Hawanya juga ya beda lah sama di Indonesia. Oke. Gitu. Wushu itu kan kalau orang bilang ya teman-teman, itu apa ya, identik dengan Cina ya, identik dengan Cina. Sulit nggak sih bagi kamu untuk beradaptasi dengan itu? Maksudnya membiasakan diri dengan hal-hal itu, gitu. Sulit nggak sebenarnya? Kalau aku sendiri, kebetulan aku dari SD itu udah belajar bahasa Mandarin. Oh, bahasa Mandarin? Ya, jadi aku udah menggeluti bahasa Mandarin dari SD, itu belajar di sekolah dulu. Jadi sekolah aku 3 bahasa. Dan ada pelajaran bahasa Mandarin. Jadi dari SD, SMP sampai SMA itu selalu belajar bahasa Mandarin. Di setiap mata pelajarannya selalu ada pelajaran bahasa Mandarin. Oh. Jadi ya kalau di wushu itu karena dia identiknya dengan Cina, udah familiar, lebih familiar gitu. Udah familiar gitu ya? Ya, lebih paham soal bahasanya, begitu. gerakan-gerakannya kan pakai bahasa Mandarin semua. Termasuk Lebih jurus-jurusnya kayak apa itu semuanya pakai bahasa Cina ya? Pakai bahasa Dan Cina. kamu tahu semua? Ya, lebih Sebagian familiar dulu. lah. Oh. Kalau kita kasih tantangan gimana teman-teman? Jadi kita kasih tantangan menyapa teman-teman yang nonton ini dengan bahasa Mandarin. Karena ini siang, kita biar Zevanya itu menyapa kalian selamat siang teman-teman tapi dengan bahasa Mandarin. Arahnya kemana? Ke sini. Sini, oke. 大家好，中午好，我叫李丽芳，我是日日的武术运动员。 Oh,
Itu artinya apa? Itu artinya halo semuanya, selamat siang. Nama saya Lili Fang. Itu nama Mandarin saya. Nama saya Zeva. Oh. Saya atlet wushu dari Jogja. Gitu. Oh. Itu nama Mandarinmu siapa tadi? Lili Fang. Lili Fang. Ya. Oh, kalau itu, aduh, saya juga kenal pengurus wushu, senior tapi dulu. Dia dulu model di Jogja, punya hotel juga di daerah Wonosobo sana. Itu ini enggak apa namanya? Ini punya nama Cina juga enggak? Punya. Oh punya. Kalau nggak salah itu namanya, kalau saya biasa panggil ya, itu karena biasa dia yang ngubungin saya, itu namanya Mbak Unike. Oh. Itu punya ini nggak punya apa namanya? Kayak familiar ya, Mas? Familiar juga kan? Ya, familiar. Iya. Saya juga familiar itu orangnya. Itu punya nama Cina juga nggak? Oh, ada kayaknya. Apa itu? Linike kayaknya. Linika. Oh itu, dari namanya Linika itu ya. Linika. Oh gitu. Maaf ya teman-teman, ini sedikit bercandaan aja karena Mbak Unike Martanti itu adalah ibunda beliau. Beliau juga aktif di kepengurusan di Pengdanya Wushu Indonesia sama Pengda Ikatan Dansa Indonesia. Iya, Yodi ya. Benar, Yodi. Betul. Terus ini menariknya gini, Zeva. Kamu dan adikmu ini beda caburan nih. Iya, beda Kamu di cabur. wushu, sementara adikmu di Nari dansa. dansa. Tapi sebenarnya sebelumnya itu gabung jadi satu dulu di dansa apa enggak? Malah gabung jadi satu di wushu. Oh, gabung jadi satu di wushu. Iya, pertamanya di Oh. wushu. Jadi saya ikut wushu duluan, Hah? adek ikut. Jadi terus habis itu ternyata adek nggak minat di wushu. Oh, enggak minat. Iya, dia lebih minatnya yang ke arah balet-balet, nari-nari gitu. Oh, gitu ya. Iya, Oh, gitu. Berarti kalau latihan bersama nanti beda ya gerakannya ya? beda. Perang nanti. Situ bawa pedang, yang satunya Yang satu bawa nari. apa? Oh, gitu. Oke lah. Terus kenapa sih Fanya kamu tertarik dengan wushu tuh, apa yang membuatmu awal kamu tertarik dengan wushu tuh seperti apa? Awal tertariknya sebenarnya awalnya nggak tertarik malah. Belum tertarik ya? Nggak tertarik sama sekali. Oh, nggak tertarik sama sekali. sama sekali. Hmm. Itu pertama ada ekskul. Jadi wushu itu masuk di ekskul di SD ku dulu. Oh. Terus dari situ sama papa disuruh ikut. Nah, ini mumpung ada ekskul bela diri, karena berdua ini anaknya cewek-cewek semua, papa mau ada salah satu yang bisa bela diri lah, biar nggak cewek-cewek semua kan harus bisa bela diri gitu katanya. Terus habis itu aku yang diikuti wushu gitu. Jadi pertama kali itu ikutnya di ekskul sekolah. Ekskul sekolah. Terus kamu tertarik, habis itu baru masuk Itu di juga klub. masih belum tertarik, Mas. Belum tertarik. Belum tertarik itu. Wah, aku ngeliatnya capek banget, terus kok kayak bosenin ya, capek gitu. Terus selalu alasan kalau misalnya mau ekskul tuh mesti bilang ke papa, "Pah, pusing, pah capek ini Oh tadi." gitu ya? Gitu, Ah, iya. Tapi terus setelah itu? Tapi sama papa tetap dipaksa. Oh, tetap Sama dipaksa papa latihan? dipaksa latihan. Ah. Ayo, papa temenin gitu, papa temenin latihan ke atas gitu. Jadi setiap kali ekskul biasanya ditemenin papa. Oh. Mau nggak mau kan jadinya ikut. Oh. Terus habis itu ternyata pelatihnya tuh ngelihat ini anak ada potensi nih kayaknya. Oh, gitu. Oh. Akhirnya diikutin ke pertandingan. Ikutin ke pertandingan. Itu masih kejuaraan provinsi atau open championship gitu. Oh, no. Masih yang gitu. Di usia berapa itu? Tanya. SD kelas mungkin kelas 3 ya, kelas 3. Kelas 3 SD? Umur 9 tahunan lah. Ya, Oh, 3 kamu SD. udah ikut? Ke pertandingan itu. Terus dari akhirnya, situ baru mulai tertarik habis pertandingan itu. Akhirnya pindah ke Sasana, pindah ke Sasana Sinduadi ya? Sinduadi, baru ikut latihan-latihan tim gitu, dapat teman baru lagi, baru tertarik lagi. Baru di situ baru aku mulai tertarik wushu. Baru mulai tertarik wushu. Oke. Ini biar teman-teman nih tahu ya. Wushu itu ada ciri khas khususnya seperti apa sih? Ada ciri khas apa sih yang itu? Kenapa biar teman-teman kan nggak tahu nih, padahal teman-teman taunya mungkin
cabang olahraga yang sudah familiar kayak bola voli, sepak bola gitu. Nah, ini wushu itu bagi teman-teman kan hal-hal yang baru nih. Itu apa sih? Uniknya apa sih? Uniknya. Ya. Oke. Jadi kalau wushu itu dia kan termasuknya olahraga bela diri. Olahraga bela diri itu jadi kalau yang kalau taekwondo itu kan ada dua, ada pomse sama ada kyorgi. Nah, wushu juga mirip gitu. Jadi wushu ada taolu sama ada sanda. Ya, jadi kalau wushu taolu itu ibaratnya kayak pomsenya taekwondo lah. Jadi seni ya. Seni ya, jurus. Ya, seninya ke arah seni jurus itu, sedangkan yang santa itu yang bagian fight-nya. Oke. Gitu. Nah, siap. kalau ciri khasnya dari taolu itu sendiri, kan kebetulan aku taolu. Taolu itu jadi jurusnya lebih kompleks. Dia ada macam-macam. Jadi ada jurusannya. Ada jurusan yang jurusnya gerakannya cepat, ada yang tenaganya besar, sama ada yang pelan. Gitu. Namanya Jangquan, Nanquan, sama Tai Chi gitu. Tai Chi. Ya. Nih teman-teman. Jadi jurusannya itu sama nih. Beberapa cabur bela diri itu punya titik beratnya di jurus sama di tarung. Nah, jadi kalau di wushu itu jurusnya namanya tadi taolu. Kalau di tarung namanya Santa. Tulisannya sanda ya? Sanda. Tulisannya sanda, tapi kita bacanya santa. Gitu. Dan kamu begitu di taolu langsung diarahkannya ke apa? Langsung kalau aku biasa lihat kamu kan kamu mainnya di tai chi. Tai chi benar. Di tai chi ya? Nah, itu apa kamu langsung itu begitu ke jurus nih, ke taolu langsung dipilih ke tai chi gitu? Apa kamu pernah nyoba dulu yang lain? Awalnya malah di Jangquan. Jangquan itu yang? Jangquan itu yang gerakannya cepat, gesit. Ya dia kayak ringan lah ibaratnya gitu. Itu kira-kira sekitar 3 tahunan di Jangquan. Lalu setelah itu dari pelatihnya ngelihat ini anak kayaknya potensinya di tai chi gitu. Jadi dipindah baru ke tai chi. Jadi awalnya di Jangquan, lalu baru pindah ke tai chi. Tai chi itu ciri khasnya biasanya gerakannya lambat agak lambat, tapi ada patah-patahannya. Kalau saya contohin, kalau teman-teman pernah lihat film itu pernah siapa ya bintangnya? Bukan Bruce Lee. Jet Li. Atau kalau mirip-mirip kalau teman-teman tahu Dewa Mabuknya Jackie Chan. Ya. Yang gerakannya kan gitu. Jadi gerakannya pelat-pelat tapi ada lembut ya. Lembut gitu, tapi ada patah-patahan dan itu tenaga. Itu biasanya yang pasti menguras tenaga di nafas, pengaturan nafas ya. Benar. Iya kan? Ya, pengaturan nafas. Pengaturan nafas ya. Ya. Pengaturan nafas. Tapi itu sebenarnya kan orang bilang gini, tai chi itu lebih banyaknya difokus sampai di pengaturan nafas. Tapi selama kamu menjalani itu dalam latihan, kamu tetap keringat gitu nggak? Tetap keluar keringat capek gitu nggak? Iya, jelas. Jelas keringat banget. Ya, karena kan mungkin yang pengaturan nafas itu mungkin tai chi yang mengarah ke kesehatan. Tapi kalau di wushu sendiri, tai chi itu dijadikan sebagai satu jurus yang dia benar-benar kompleks. Jadi nggak cuma belajar tentang pernafasannya, tapi kita juga ada teknik-teknik tangan, kaki, yang lainnya gitu, yang dijadikan satu di dalam jurus gitu. Dan itu bagimu lebih sulit yang tai chi atau yang sebelumnya? Lebih sulitnya kalau belajarnya sih lebih lama yang tai chi. Oh, justru latihannya lebih lama? Karena kalau kita belajar wushu itu kan basicnya kan sebenarnya pakai tenaga dan gerakan gesit. Nah, itu kan ciri khasnya Jangquan. Tapi kalau tai chi ini kayak kita harus mendalami di karakteristik lembutnya itu tadi dulu. Baru kita bisa mengeksplor lebih lanjut lagi. Gitu. Jadi harus dipelajarinya lebih berat yang tai chi menurut aku sendiri. Gitu ya. Padahal kamu belajar di tai chi berarti kamu udah masuk di usia SMP ya? SMP SMA ya? Ya.
Oh ya. Dari perpindahan dari SD mau ke SMP belajar Tai Itu Chi-nya. belajar Tai Chi-nya. Belajar Jadi Tai Chi-nya. sebelum itu jurus yang itu tadi ya? Ya, masih yang Jiangquan tadi itu. Oh, gitu. Dan sampai sekarang kamu ketahui ciri khasnya di Tai Chi. Tai Chi. Oke. Kalau pelatihnya siapa? Pelatihnya Siapa? Kalau yang di Sinduati dulu. kalau dulu pertama kali belajar Tai Chi itu dipegang sama namanya Ko Yoga, Yoga Kurniawan. Yoga Kurniawan itu suaminya Ivana Ardelia benar. Irmanto. Ya, betul. Jadi Ivana itu adalah salah satu apa ya dulu? Atlet wushu senior. Benar. Itu dulu ininya ikonnya Sinduadi ya dulu. Iya. Iya. Karena dia dulu tampil di Asian Games, tampil di SEA Games itu dulu dan turunlah adik-adiknya di sekarang seperti Seva, teman-teman gitu. Terus kamu sekarang selain menjadi pelatih juga ternyata selain menjadi atlet ternyata juga ngelatih juga. Ternyata Ya. tidak hanya di Sasana ya, tapi di sekolah juga di Iya, sekolah ya. Sudah mulai. Sudah mulai. Sudah mulai. Sudah Sekolah. menekuni pelatihan, kepelatihan. Ya, baru mulai. Oh gitu ya. Ya, baru belajar juga sih. Banyak yang tertarik di sekolah itu. Di Ya, Pak? sekolah banyak, lumayan banyak. Lumayan banyak. Ya. Kemarin itu yang mendaftar sekitar 40 orang ada, Mas. 40 anak. Banyak ya. Lumayan banyak. Wah, ya banyak. Yang latih padahal kamu sendiri. Ya, akhirnya sampai dibagi 2 kelas. Luar biasa. Kalau satu kelas kayaknya kewalahan banget pasti. Oh gitu ya. Luar biasa. Saya justru ini ya. Dari ibu mungkin ya, dari ibumu atau ayah mungkin tidak mengenal wushu itu sebelumnya ya. Benar. Tapi kalau kamu terus bisa sampai ke wushu dan punya prestasi itu kan suatu hal yang tentu ya luar biasa aja. Support dukungan mereka ke kamu saat kamu menekuni wushu seperti apa? Seva, seperti apa nih dukungan mereka nih? Kok Yang kamu pasti. tertarik ke wushu terus nyuruh dia ngasih dukungannya seperti apa? Nganter kamu setiap hari itu pasti. Ya, Kan? benar. Gitu kan? Iya. Supportnya sangat luar biasa, saya bilang gitu. Oh gitu ya. Ya, karena kan dari kecil Hmm. latihan di Sasana itu nggak cuma yang 1 minggu sekali, 2 kali, 3 kali gitu, tapi bisa 5 kali atau bahkan 6 kali gitu. Dalam seminggu ya? Dalam seminggu. Padahal durasi latihanmu berapa jam itu sekali latihan? Satu kali latihan 2 sampai 3 jam. 2 sampai 3 jam. 2 sampai 3 jam. Itu di kelas malam ya kalau kamu ya? Atau Kalau kelas sekarang sore? iya, Kan kalau kelas dulu malam ya? awal-awal sore. Ya. Jadi pulang sekolah, dijemput sama papa mama, langsung diantar ke tempat latihan, latihan. Oh Gitu. gitu. Kalau sekarang ikut yang kelasnya malam? Malam ya, karena udah senior. Atlet-atlet senior ya? Ya, yang senior sekarang kelasnya malam. Luar biasa. Ini saya nggak bisa membayangkan bagaimana kerja keras dia sebagai atlet ya teman-teman. Jadi yang lainnya main, dia sudah fokus di habis sekolah langsung latihan, sampai rumah istirahat. Iya. Begitu. Oke, nanti kita akan lanjut lagi seperti apa kisahnya dia nanti. Hal-hal unik apa yang dia temui saat dia bertanding, termasuk dia nanti tanding di Cina, persiapannya sejauh apa, nanti akan kita tanyai di sesi kedua. Sampai jumpa lagi nanti. Oke, kembali lagi teman-teman. Masih di podcast Kopi Pahit by Pensa TV, persembahan dari PWI Kabupaten Sleman. Kita akan ngobrol banyak sama Seva soal hal menarik dia saat di pertandingan. Oh, Iya, ya, makasih. makasih ya Mbak ya. Oh iya teman-teman, situasi hari ini berbeda banget. Kita di tengah area persawahan. Kalau teman-teman dengar juga ada traktor yang sedang berbunyi untuk membajak sawah. Lokasinya sahdu banget,
Di mana kita hari ini teman-teman? Kita ada di restoran Sajian Kembang Turi yang ada di Turi, Kabupaten Sleman. Lokasinya tidak jauh dari Pemkab Sleman, jadi kalau teman-teman pas main di Sleman atau berwisata ke Sleman setelah menikmati Merapi, bisa mampir nih ke sini. Tempatnya oke banget, makanannya juga enak-enak. Oke, Seva, kita bahas nih, pertama kali kamu bertanding di level internasional, tepatnya di luar negeri. Tahun berapa itu pertama kali tanding di luar negeri? Tahun 2023. Di mana pertama kali itu di Cina juga, di China. Di Cina? Iya. Berarti kamu berapa kali main Baru di Cina? dua kali. Dua kali? Baru dua di kali. 2023 sama 2024? Iya, benar. Luar biasa. Pengalamanmu seperti apa pertama? Pertama kali. Menginjakkan kaki di tanah nenek moyang. Kan bisa dibilang gitu ya kan? Ya, benar juga. Gitu. Apa ya? Yang pertama rasanya sih takut ya. Takut ya? Takut. Pertama masih takut. Hmm. Takut karena ya pergi ke luar negeri sendiri. Terus maksudnya biasanya kan ada tim. Kita ada tim. Biasanya kalau tanding kemana-mana kan ada tim. Kalau ini sendiri, benar-benar sendiri. Terus ya karena tapi lumayan nggak terlalu deg-degan karena kan ke Cina dan udah belajar bahasa Mandarin, jadi nggak terlalu panik-panik banget. Oh gitu ya? Iya. Bahkan bisa jadi kamu malah membimbing teman-temanmu ya? Gitu ya? Teman-teman udah pada bisa juga sebenarnya. Oh gitu? Yang kebetulan yang main di sana udah bisa semua? Kebanyakan pada bisa bahasa Mandarin juga. Oh gitu ya? Gitu. Jadi kamu pun kalau hilang pun bisa pulang gitu ya? Jadi pertama takut itu tadi, takut, tapi nggak terlalu yang deg-degan banget karena udah punya bekal lah ibaratnya gitu. Oh gitu. Itu berapa hari selama kamu pertandingan di 2023 itu berapa hari di sana? Jadi untuk tandingnya itu sekitar semingguan. Tapi sebelum itu aku sempat ikut tim pelatnas buat latihan bareng sebelum pertandingan itu. Jadi sempat latihan dulu di sana selama kurang lebih 3 minggu. Sama atlet pelatnas? Ya, bareng sama atlet di pelatnas. Ikut mereka latihan untuk persiapan ke pertandingannya itu. Oh, persiapan ke pertandingan. Baru tanding, berarti 1 bulanan ya di sana ya? Ya, sekitar 1 bulan. Bisa sekalian tes skill ngomong bahasa Mandarin teman-teman. Benar. Gitu ya. Wah, luar biasa. Terus itu di kejuaraan itu kamu dapat medali apa? Seva, saat itu? Itu belum dapat medali. Oh, itu di gitu. peringkat 4 sama di peringkat 5. Oh gitu. Terus kamu ulang lagi di 2024 dapat emas 1 emas sama 1 perunggu. Oh, luar biasa. Ini berarti kamu bayar lunas di 2023 dengan 1 emas dan 1 perunggu. Itu kamu main di nomor yang sama waktu 2023 dan 2024 tuh? Iya, apa sama. aja itu? Jadi Tai Chi di tangan kosong sama Tai Chi pedang. Jadi Tai Chi tangan kosong sama Tai Chi senjata. Pedang ya? Main pedang. Gitu. Jadi mainnya di tangan kosong sama di senjata. Di senjata. Pedang. Lebih sulit yang mana di antara dua itu? Kalau aku sendiri sih lebih sulit yang pedang. Karena kan ada teknik gerak tangannya tuh kan pakai senjata tuh kan harus belajar lagi. Kalau tangan kosong kan udah tinggal gerakin aja. Tapi kalau lebih suka yang mana? Lebih suka jurus yang pedang. Oh gitu? Ya. Lebih asik ya? Lebih asik. Oh gitu ya? Kayak lebih apa ya? Lebih bisa eksplornya tuh kayak lebih apa ya? Kayak lebih ceria lah gitu. Jurusnya kayak lebih apa ya? Kayak lebih ringan gitu. Oh gitu? Oh. Mungkin karena ada itu ya kayak pegangannya gitu. Jadi kayak rasanya kayak lebih asik aja gitu. Padahal saya pernah lihat gerakannya. Itu wangel teman-teman. Karena dengan kamu bawa pedang masih ada gerakan lompatan loh. Itu sulitnya minta ampun. Bisa dibayangin aja itu. Sulitnya minta ampun. Kalau pakai tangan kosong mungkin lah ya. Tapi itu bawa pedang terus masih digerakin ke sana kemari itu sulit sekali. Dan kamu menghafalkan 2 jurus itu, 2 jurus kan beda jurus ya? Beda jurus. Beda jurus tangan kosong sama pedang. Koreo. Itu berapa lama bisa kamu hafal 1 jurus gitu? Waktu yang dulu?
Kalau ngehafalnya pasti lebih cepet karena kita jurusnya bikin sendiri. Koreo jurus itu kalau udah senior kita yang bikin sendiri. Oh, berarti kamu sendiri yang bikin? Jadi kita boleh milih gerakannya mau kayak gimana, lompatannya mau gimana. Tapi itu tetap ada apa ya, kayak patokannya gitu. Jadi ada gerakan-gerakan yang harus dilakukan. Terus lompatan itu juga ada nilainya, Mas. Jadi lompatan itu ada nilainya yang harus dipenuhi gitu. Jadi ibaratnya kayak dalam satu koreo tuh kita yang ngatur sendiri gitu. Tapi berarti ada ini ya, ada apa ya namanya, gerak khusus itu yang harus wajib dilakukan untuk wajib dalam penilaian ya. Benar. Oh, berarti kamu bikin jurus itu hanya sisa-sisanya itu ya? Ya, jadi berarti modifikasi dari gerakan itu wajib, ya? Benar. Oh, gitu. Wah, ya luar biasa. Ya kamu harus mikir dulu latihannya lama ya. Iya, berarti lumayan. karena itu gerakannya kamu patokannya ini, terus kamu lanjut ke yang lain, itu kan tentu bukan hal yang sulit. Instan, bukan iya. bukan hal yang mudah sebenarnya. Terus ini di sela-sela kamu latihan, di sela kamu kesibukan latihan, melatih, kuliah, alhamdulillahnya kuliahnya udah mau lulus. Infonya ya teman-teman. Gitu. Punya kesempatan tetap buat santai gitu nggak kamu, Zefa? Tetap ada. Tetap ya. Tetap Me ada. time gitu ngapain? Kalau me time gitu ngapain? Kalau saya misal ya, kalau saya kan paling capek mungkin main game karena hobi saya main game. Kalau kamu capek gitu, me time-nya ngapain? Me time biasanya Nonton film. nonton film. Terus biasanya kalau lagi misalnya udah semingguan itu capek gitu. Jadi pas weekend udah di rumah cuma gitu? rebahan, terus Gitu? santai-santai di rumah, atau biasanya kadang juga main sama adik gitu. Pergi Gitu. ke mall atau kita ke kafe atau kemana gitu. Oh, gitu. Siap-siap. Sambil diminum, Zefa. Oke. Sambil diminum. Luar biasa. Ada nggak nih yang misal malam minggu gitu, Tante izin mau ngajak Zefa Waduh. main keluar gitu. Waduh. Ada nggak itu yang ketok-ketok pintu, Tante? Waduh. Izin mau ngajakin Zefa main keluar, Tante. Gitu ada nggak kira-kira nih? Belum ada. Belum ada. Aduh. Oh gitu ya. Iya, mungkin bisa mengirimkan CV-nya. Teman-teman, ini loh bedanya cewek zaman sekarang sama zaman dulu beda teman-teman ya. Ya termasuk ini tadi salah satunya. Kalau yang dulu bisa kirim nomor kontaknya, ini enggak, dia coba bisa dikirim CV-nya. Ini ya, ini saya tahu ini dari siapa ini. Saya tahu. Nanti udah dicek sama mama. Jadi CV-nya nanti dicek dulu sama mamanya. Ini siapa ini gitu ya. Aduh. Oke lah. Terus ini, apa sih pesan kamu nih untuk teman-teman? Mungkin banyak nih anak-anak di luar sana yang mungkin belum menentukan arah nih. Kemana pengen mereka berkarir? Misal mau di olahraga atau di mana? Kalaupun olahraga, dia mau memilih olahraga apa gitu. Terus mungkin dengan obrolan kita hari ini, moga-moga bisa menginspirasi mereka. Wih, ini Mbak Zefa bisa prestasi banget nih gitu di wushu. Ternyata wushu itu apa ya? Salah satu cabur prestisius juga gitu. Kamu pesannya apa sih bagi mereka yang agar mereka tertarik yang pertama sama wushu, terus mereka punya komitmen yang besar gitu terhadap olahraga ini? Pesannya apa sih, Zefa? Kalau dari aku, wushu ini kan olahraga yang memang masih belum terlalu terkenal ya, bisa dibilang gitu, belum terlalu familiar seperti bela diri lainnya atau olahraga lainnya. Nah, jadi menurutku ini kesempatan, karena masih jarang dan emang olahraganya ini belum mainstream lah, bisa dibilang gitu. Dan menarik juga buat anak-anak tuh bisa belajar disiplin, terus punya karakter yang tinggi, karakter yang baik, dan untuk melatih
pengelolaan waktu, mulai dari hal-hal kecil-kecil seperti itu tuh sangat dilatih banget di wushu. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman atau mungkin anak-anak yang masih bingung mau belajar olahraga atau menggeluti olahraga sesuatu gitu, boleh banget gabung di wushu ini. Gitu. Dan apa ya, kalau misalnya untuk berkarir ya, berkarir gitu, mungkin pesan dari aku yang paling penting itu Konsisten ya? Konsisten, benar. Komitmen dan konsisten ya? Komitmen dan konsistensi itu benar-benar satu hal yang penting banget dan ya bisa dibilang penting lah. Iya, benar. Karena kalau kita nggak konsisten, kita nggak akan bisa maju, nggak bisa terus maju. Dan itu di wushu itu aku juga belajar gimana caranya aku konsisten latihan setiap hari sampai di titik ini sekarang. Itu benar-benar kalau nggak konsisten nggak akan bisa semaju sekarang ini. Itu pesannya bagus banget teman-teman. Jadi bagi anak-anak nih mungkin latihan itu kita harus konsisten, termasuk di olahraga. Nggak mungkin juga nih kita latihan, misal nih kita menggeluti olahraga suatu olahraga, itu latihan cuma seminggu sekali gitu kan, nggak mungkin juga. Iya kan? Iya. Prestasinya akan lama, tapi kalau kalian mungkin udah anak-anak, mungkin anak-anak kalian atau anak-anak kecil atau anak-anak kalian nanti itu latihan dari awal terus konsisten, insya Allah nanti bisa seperti Zevanya gitu, punya segudang prestasi yang tentu bisa tentu bisa dibanggakan. Nanti ada pajangan medali, ya kan, di ruang tamu, di rumah, gitu kan. Bayangin aja teman-teman, itu luar biasa sekali. Dan dia masih ada proyeksi nanti seperti apa, kita masih menunggu keputusan apakah wushu akan tetap dipertandingkan di PON nanti ya. Di PON 2028 di NTB dan NTT seperti apa. Tentu kalau dipertandingkan kita tentu bisa berharap pada sosok Zevanya, juga adik-adiknya yang lain untuk mengharumkan nama daerah istimewa Yogyakarta di level nasional. Amin. Sebagai penutup, aduh, saya ikut gerakan wushu. Oh, silat ini. Sebagai penutup nih, kita akan pamitan sama Zevanya, tapi dengan cara yang agak beda. Nanti podcast ini akan ditutup oleh Zevanya dengan bahasa Mandarin, sekaligus nanti kita gerakan ini ya. Gerakan apa penutup kalau wushu itu apa namanya? Namanya salam hormatnya namanya pai kalau di wushu. Pai. Bukan pai banana atau pai pisang. Ini pai gerakan apa namanya? Hormat ya. Nah, hormat ala wushu. Jadi kalau ini salah satunya nih. Ini salah satunya. Tapi kita akan apa yang namanya nih? Akan tutup tapi dengan bahasa Mandarin dan diakhiri dengan Pak. Zevanya, silahkan. Oke. Apa ya kalimat tutup ya? Berikan dia waktu untuk menyusun kalimat ya, teman-teman. 我希望大家可以参加练习武术，所以你们可以当好好的武术运动员。Sudah. Gini ya? Bye. Oke, sekarang versi bahasa Indonesia tadi. Di Indonesiain. Oke, terjemahannya. Jadi sekian. Semoga semua bisa bergabung ikut latihan wushu supaya bisa menjadi atlet wushu yang keren. Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di podcast Kopi Pahit episode berikutnya.